Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Siti Neneng Nurhasanah pada pelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang materi ruang lingkup biologi. Apa itu biologi? Biologi berasal dari dua kata, bios dan logos. Bios yang artinya hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi, biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup atau organisme. Bagaimana peranan biologi dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita selalu berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Pada saat sakit misalnya, dokter akan memeriksa fungsi organ tubuh kita, menyelidiki penyebabnya, kemudian akan memberikan obat. Contoh lainnya, ketika kita lapar, kita akan otomatis mencari makanan untuk dimakan. Makanan yang kita makan akan diolah atau dicerna di dalam organ pencernaan tubuh kita, dan hasilnya kita akan merasakan kenyang. Lalu, contoh selanjutnya yaitu para petani yang menerapkan prinsip-prinsip biologi agar tanamannya dapat tumbuh subur dengan hasil panen yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hakikat biologi sebagai ilmu sains. Sains berasal dari kata scientia yang artinya pengetahuan. Sains merujuk pada sistem untuk mendapatkan pengetahuan melalui pengamatan dan eksperimen serta berbagai bidang ilmu yang bersifat ilmiah. Sains memiliki beberapa karakteristik, yaitu rasional, objektif, empiris, dan akumulatif. Rasional artinya sains merupakan hasil kegiatan berpikir secara logis menggunakan nalar atau akal yang hasilnya dapat diterima oleh akal manusia. Sains bukan tahayul. Lalu yang kedua, objektif, artinya sains merupakan kebenaran apa adanya karena didasarkan atas data-data dan tanpa pengaruh pendapat atau pandangan pribadi. Yang ketiga, empiris, yang artinya sains dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, atau eksperimen. Yang keempat, akumulatif, artinya sains dapat dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambah, atau diperbaiki sehingga makin sempurna. Biologi itu sendiri merupakan bagian dari sains. Kita flashback kembali, biologi berasal dari kata bios yang artinya hidup dan logos yang berarti ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Adapun karakteristik dari makhluk hidup atau ciri-ciri makhluk hidup adalah sebagai berikut. Karakteristik atau ciri-ciri makhluk hidup yaitu melakukan respirasi atau bernapas, memerlukan makanan, melaksanakan metabolisme, ekskresi, dan peka terhadap rangsangan, bergerak, tumbuh dan kembang, beradaptasi dengan lingkungan, dan bereproduksi. Organisme ada dua, ada organisme mikroskopis dan organisme makroskopis. Organisme mikroskopis yaitu organisme yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung. Jadi organisme mikroskopis hanya bisa dilihat menggunakan alat bantu seperti kaca pembesar, mikroskop elektron, dan mikroskop cahaya. Contoh organisme mikroskopis yaitu bakteri, protista, serta beberapa jenis jamur dan ganggang. Adapun organisme makroskopis yaitu organisme yang dapat dilihat dengan mata secara langsung. Misalnya tumbuhan tingkat tinggi, hewan, dan manusia. Biologi dibagi menjadi beberapa cabang ilmu biologi. Cabang ilmu biologi yang ada saat ini antara lain ada anatomi, anestesi, bakteriologi, bioteknologi,
botani, ekologi, embriologi, entomologi, etologi, evolusi, genetika, histologi, mikologi, mikrobiologi, morfologi, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, objek kajian biologi. Untuk memudahkan kita dalam mempelajarinya, objek kajian biologi dipilah-pilah menurut tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan organisasi kehidupan secara berurutan mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar, yaitu molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Selanjutnya ada peranan biologi. Yang pertama, peranan biologi pada bidang kedokteran, misalnya teknik pembuatan bayi tabung, metode keluarga berencana atau KB, atau alat kontrasepsi, cangkok organ tubuh, bedah plastik, dan terapi gen. Lalu peranan biologi yang kedua yaitu pada bidang farmasi, misalnya pembuatan vitamin sintetik, vaksin, antibiotik untuk bakteri dan jamur, dan ada antibiotik monoklonal, hormon insulin buatan, enzim-enzim buatan, serta obat-obat tradisional atau jamu maupun obat-obat modern. Lalu peranan biologi pada bidang teknologi pangan, misalnya pembuatan keju, sosis, nata de coco, yogurt, makanan suplemen, kecap, tapai, tempe, oncom, tauco, dan pengawet makanan, serta protein sel tunggal atau PST. Peranan biologi pada bidang pertanian, misalnya penemuan bibit unggul, tanaman transgenik, tanaman hasil rekayasa genetik kultur jaringan, teknik hidroponik, dan pemandulan hama. Dengan rekayasa genetik, dapat dihasilkan tanaman yang sifat-sifatnya dikehendaki, misalnya buah semangka atau buah jeruk tanpa biji. Selanjutnya, peranan biologi pada bidang peternakan, misalnya cloning untuk hewan, contohnya domba doli, inseminasi buatan, kawin suntik, ayam petelur tanpa dibuahi pejantan, dan hewan ternak yang bermutu unggul lainnya, memproduksi susu, daging, atau telur yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, peranan biologi pada bidang perikanan, misalnya budidaya udang windu, budidaya kerang penghasil mutiara, dan budidaya ikan hias. Nah, itulah beberapa manfaat atau peranan biologi dalam kehidupan. Selanjutnya ada dampak negatif atau masalah dari biologi itu sendiri. Yang pertama, hama menjadi resisten akibat penggunaan pestisida, kerusakan ekosistem, dan bisa dijadikan senjata biologi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kerja ilmiah. Apa itu kerja ilmiah? Suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki sikap ilmiah, menggunakan pendekatan keterampilan proses, dan melalui langkah-langkah metode ilmiah. Sikap ilmiah yang harus dimiliki antara lain peka dan kritis terhadap fenomena atau kejadian di alam, tidak percaya tahayul, memiliki rasa ingin tahu dan minat yang besar, berpikir logis, terbuka, jujur dan objektif terhadap hasil penelitian, teliti, tekun, dan tidak mudah putus asa, optimis, bersikap hormat terhadap peneliti lain maupun orang lain, menghargai hasil penelitian dan penemuan orang lain. Selanjutnya yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah. Metode ilmiah ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, merumuskan masalah, selanjutnya observasi, hipotesis, eksperimen, dan kesimpulan. Langkah awal dalam melakukan penelitian atau eksperimen adalah menemukan masalah. Masalah yang sudah ditemukan dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, ringkas, jelas, dan bermakna. Setelah menemukan masalah, kegiatan selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.
Informasi dan data-data pendukung dapat ditemukan melalui studi kepustakaan, observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti serta mewawancarai para ahli. Selanjutnya yaitu hipotesis atau dugaan sementara. Kita kasih contoh judul penelitian yaitu pengaruh suhu terhadap kecepatan fotosintesis tanaman air Hydrilla sp. Hipotesisnya kita bagi dua, ada H0 dan H1. H0, suhu tidak berpengaruh terhadap kecepatan fotosintesis tanaman. Sedangkan H1-nya atau hipotesis alternatifnya, suhu berpengaruh terhadap kecepatan fotosintesis tanaman. Setelah menentukan hipotesis, selanjutnya kita akan melaksanakan eksperimen atau percobaan. Percobaan atau eksperimen dilakukan untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Pada percobaan, ada beberapa tahapan. Yang pertama, menentukan metode untuk percobaan tersebut. Yang kedua, menentukan variabel. Ada beberapa variabel, ada variabel kontrol, variabel terikat, dan variabel bebas. Variabel kontrol sama dengan pembanding, variabel terikat sama dengan respon atau hasil atau output, dan variabel bebas merupakan penyebabnya. Nah, contoh judul penelitian tadi yaitu pengaruh suhu terhadap kecepatan fotosintesis tanaman air Hydrilla. Variabel kontrolnya atau pembandingnya ini kan tanaman air. Nah, berada di air atau berada di suatu wadah. Berarti variabel kontrolnya yaitu air atau tanaman airnya atau wadahnya. Variabel terikat atau hasilnya yaitu kecepatan fotosintesis, sedangkan variabel bebasnya atau penyebabnya yaitu suhu. Suhu yang akan menyebabkan cepat atau tidaknya fotosintesis pada tanaman air tersebut. Nah, selanjutnya setelah melakukan eksperimen, kita harus mengolah data atau menganalisis data. Data dibagi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak dapat dinyatakan dengan angka atau tidak bisa dihitung. Data ini diperoleh dari pengamatan dengan menggunakan panca indera. Contohnya, warna mawar berwarna merah, warna putih, atau mawar merah lebih wangi dari mawar warna putih. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang dapat dinyatakan dengan angka atau bisa dihitung. Data ini diperoleh dari pengamatan dengan menggunakan alat bantu seperti penggaris, timbangan, termometer, pH meter. Contohnya kita mengukur pH air sungai, yaitu air sungai memiliki pH 4 atau cenderung asam. Setelah kita mengolah atau menganalisis data, selanjutnya kita harus menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban yang sebenarnya dari hipotesis yang pernah diajukan. Pada kesimpulan ada dua kemungkinan, yaitu hipotesis ditolak atau hipotesis diterima. Hipotesis diterima apabila sesuai dengan hasil percobaan. Namun jika hipotesis tidak sesuai dengan hasil percobaan, maka hipotesis ditolak. Demikian materi ruang lingkup biologi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.